Nama saya Gabriela Pascaliadila. Saya dari kelas A8 program studi PG PAUD dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendongeng dengan dongeng yang berjudul Tengkuyung Batang. Dongeng ini dibuat oleh saya sendiri dengan mengambil ciri khas atau kearifan lokal atau ciri khas hewan yang terdapat di kampung saya. Saksikan dan simak videonya ya. Pada suatu ketika, hiduplah seekor tengkuyung batang bernama Boru. Tengkuyung batang itu tinggal di sebuah sungai yang disebut Sungai Belimbing. Boru ini hidup bergerombolan dengan teman-temannya. Satu rumah atau satu tempat gerombolan itu diisi 10-15 gerombolan tengkuyung. Pada suatu hari, Boru merasa sangat bosan menempel di satu batang yang sudah rapuh, yang tenggelam di dasar sungai. Dia ingin menyusuri batang-batang yang lainnya yang mungkin masih baru dan masih bagus dan nyaman untuk dihinggapi. Akhirnya, si Boru memutuskan untuk pergi dari batang tersebut dan pergi mencari batang pohon yang baru jatuh dan masih baru, tidak rapuh seperti batang sebelumnya. Ketika melakukan perjalanan, Boru melakukan perjalanan dalam air dan bertemu ikan-ikan. Boru disapa oleh salah satu ikan. "Hai Boru, kamu mau kemana?" Boru menjawab, "Aku ingin mencari batang pohon yang baru agar nyaman untuk dihinggapi karena batang yang sebelumnya itu sangat rapuh dan tidak nyaman. Aku ingin mencari yang baru." Setelah percakapan singkat itu selesai, Boru melanjutkan perjalanannya. Belum jauh dari batang yang lama itu, Boru bertemu lagi dengan satu ikan. Dan yang kali ini, Boru menyapa duluan. "Hai ikan, kamu mau kemana?" "Aku ingin mencari makan. Di ujung sana ada mamaku yang sedang mencari makan. Aku ingin mengikutinya." Lalu setelah selesai juga percakapan singkat tersebut, akhirnya Boru dan ikan melanjutkan perjalanan masing-masing. Setelah sekitar 20 menit Boru mencari batang pohon baru yang jatuh, akhirnya ia menemukan salah satu batang pohon karet yang memang terlihat masih baru dan masih nyaman untuk dihinggapi seekor tengkuyung. Akhirnya ia naiklah ke situ. Lalu Boru memutuskan untuk tinggal di sana. Tetapi pada malam hari tiba, ia memikirkan teman-teman dan kerabatnya yang satu gerombolan dengan dia sebelumnya. Mereka tinggal di batang yang kecil, yang rapuh, yang sudah lapuk dan tidak nyaman untuk dihinggapi gerombolan tengkuyung sebanyak itu. Akhirnya, Boru memutuskan untuk menjemput mereka dan mengajak mereka tinggal di batang pohon yang baru. Keesokan paginya, Boru berniat kembali dan ingin menjemput kerabat dan keluarga-keluarganya. Sebelum ia pergi, tiba-tiba muncullah seekor tengkuyung dari ujung kiri pohon. Lalu tengkuyung itu menyapa Boru. "Halo, kamu siapa?" Lalu Boru menjawab, "Hai, aku Boru." Lalu tengkuyung itu kembali bertanya, "Kamu dari mana?" "Aku dari pohon yang sudah lapuk di seberang sana," jawab Boru. Lalu tengkuyung itu mulai bertanya lagi, "Oh, kamu sendirian saja?" Lalu Boru menjawab, "Iya, dan ini aku berniat untuk menjemput keluarga dan kerabat-kerabatku yang ada di seberang sana agar bisa tinggal di sini bersama-sama." "Oh ya, nama kamu siapa?" tanya Boru. Lalu tengkuyung itu menjawab, "Oh iya, halo, nama aku Lili. Aku juga tengkuyung yang berasal dari seberang sungai. Tapi aku jarang melihatmu. Sepertinya kita memang beda wilayah," jawab si tengkuyung itu. Ternyata tengkuyung itu bernama Lili. Lalu Lili kembali membuka pembicaraan dan dia bertanya, "Kamu ingin kembali lagi ke seberang sana untuk menjemput keluargamu, teman-teman dan kerabatmu?" "Iya," jawab Boru seperti itu. Lalu Lili memberitahu kepada Boru,
Boru, kenapa kamu berniat untuk menjemput mereka? Bukannya sudah nyaman ya dan sudah sangat enak jika kamu tinggal sendirian di batang pohon ini dan hanya kita berdua yang ada di sini. Kalau kamu harus menjemput kerabat teman-temanmu, bukankah batang pohon ini menjadi sangat sempit dan tidak nyaman untuk tinggali? Kata Lili seperti itu. Lalu Boru menjawab, kenapa tidak? Aku sudah lama tinggal dengan mereka. Aku tidak merasakan sempit atau bagaimana. Aku tetap merasakan kenyamanan tinggal bersama mereka. Dan juga mereka adalah keluarga dan sahabat-sahabatku. Tidak mungkin aku meninggalkan mereka. Jawab Boru seperti itu. Tetapi Lili tetap kekeh untuk memberitahu Boru bahwa tidak perlu untuk menjemput kerabat dan kawan mereka. Karena mereka dua sudah sangat nyaman tinggal di sana. Tidak ada pengganggu dan tidak ada tengkuyung lain yang mengganggu dan mengambil tempat mereka. Lalu Lili berkata, coba kamu pikirkan lagi. Jika kamu jemput mereka, tempat ini akan menjadi sangat sempit dan makanan yang terdapat di tempat ini juga cepat habis karena harus berbagi dengan mereka. Jika kamu tidak menjemput mereka dan tidak mengajak mereka tinggal di sini, maka makanan yang tersedia itu lebih banyak, kata Lili seperti itu. Tapi Boru tetap kekeh dan bilang, kamu tidak boleh seperti itu Lili, mau bagaimanapun mereka adalah keluargaku. Apakah kamu punya keluarga? Tanya Boru seperti itu. Lalu Lili menjawab, iya, aku punya. Tetapi aku tidak berniat untuk menjemput mereka karena mereka sangat cerewet dan juga mereka sering mengambil tempat tinggal dan tempat makanku. Aku sangat tidak senang tinggal dengan mereka, makanya aku kemari. Lalu Boru mengingatkan kepada Lili, jangan seperti itu Lili, mau bagaimanapun mereka adalah keluargamu. Jika kamu menemukan tempat yang baru dan enak dan bisa tinggali banyak spesies tengkuyung seperti kita, itu kita sudah sangat bersyukur dan kita harus mengajak mereka juga. Karena mereka adalah keluarga, tanpa mereka kamu sebelumnya tidak akan bisa hidup. Lili, ingatlah, keluarga ada yang paling utama dari yang lain. Karena kebahagiaan terdapat di keluarga. Dan juga kita juga tidak bisa hidup tanpa keluarga. Karena apapun kita harus pasti akan meminta tolong kepada keluarga kita, kata Boru seperti itu. Setelah Boru berkata demikian, akhirnya Lili merenungi kesalahannya. Bagaimana ia bisa berpikiran seperti itu tentang keluarganya. Mau bagaimanapun keluarganya lah yang terbaik, yang selalu menemaninya dan melindunginya selama ini. Dan dia juga pergi dari rumahnya tidak memberitahu orang tuanya. Dan juga tidak bilang kepada kerabat-kerabatnya bahwa ia ingin mencari tempat yang baru untuk tinggal. Padahal tempat mereka pun kayu itu sudah lapuk dan tidak layak untuk ditempati. Akhirnya Lili sadar dan dia menyesal dia punya pikiran seperti itu ke keluarganya. Ia juga pada hari itu mengikuti Boru untuk menjemput keluarganya. Dan akhirnya keluarga Boru dan keluarga Lili tinggal di satu batang yang sama. Dan kebetulan batang pohon karet itu adalah batang pohon yang besar dan cukup untuk ditinggali puluhan tengkuyung. Nah, sekian salah satu dongeng yang saya buat sendiri dari saya mengambil ciri khas dan kearifan lokal dari kampung saya. Dari cerita ini kita dapat mengambil makna bahwa keluargalah yang paling terpenting dan kita hidup di dalam keluarga. Jangan pernah melupakan mereka. Tetap ingat mereka. Walaupun semua keluarga itu tidak sama, pasti ada keluarga yang cerewet. Tetapi di dalam keluarga lah kamu bertumbuh dan berkembang. Dan jangan lupakan mereka jika kamu menemukan hal yang menarik dan bisa dikerjakan atau digunakan bersama keluarga. Ingat ya, sayangi orang tuamu.